Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Anda bertanya, Alkitab menjawab, episode 127. Ya, ini plus 659468 seterusnya. Salam Pak, saya mau tanya kalau wanita berumur 65 tahun, pemudanya 38, apakah itu ideal Pak? Yang saya merasa tidak damai, saya disuruh doa puasa buat ibu pendeta itu. Oh, yang 65 itu bu pendeta ya? Betul ya? Betul, maksudnya begini ya nih. Thanks Pak, saya harus bagaimana ya Pak kalau saya ditelepon selalu saya disuruh doa puasa? Kamu jawab ya saja. Doa puasa di sini bukan berarti saudara menyetujui, tapi mendoakan supaya Tuhan memberi petunjuk kepada ibu gembala itu, atau kalau Tuhan tidak berkenan membatalkannya. Ya saja, tapi tidak usah pakai puasa kalau menurut saya. Doa ya, puasa tidak. Doa itu dialog, doa itu tidak harus permintaan. Tapi kalau ibu usia 65 tahun, ya, ini perbedaan umurnya terlalu jauh. Ya. Ini perbedaan umurnya ini 27 tahun. Betul ya? Perbedaan umurnya ini 27 tahun. Saya kira tidak ideal. Ya, tidak ideal. Pasti ada dampak. Kalau orang sering berkata umur tidak menjadi masalah. Oh iya, tapi berapa perbedaannya kalau sampai 27 tahun? Wah, saya nggak bisa mikir ini. Perbedaan di atas 15 tahun saya sudah mulai berat. Di bawah 15 tahun mungkin masih bisa dipertimbangkan, ini 27 tahun. Ini antara ibu dan anak ini usia begini. Ya, ini ibu dan anak usia begini. Saya harus jawab tidak ideal. Kalau ditanyain, ya udah. Doa itu tidak harus mesti minta supaya dilanjutkan hubungan itu. Kalau ibu gembala itu adalah wanita ini ya. Kalau 65 tahun ini Anda sendiri, ya tentu Anda jangan menikah dengan pemuda usia 38 tahun. Yang saya merasa tidak damai, saya disuruh doa puasa buat ibu pendeta itu. Oh, yang umur 65 tahun itu pendeta ini. Nggak ideal. Tidak pantas. 0812 1067 0 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya seorang ibu mempunyai anak sudah menikah beda denominasi. Ya, saya seorang ibu yang mempunyai anak sudah menikah beda denominasi dengan saya. Karena saya dan suami pendengar setia Pak Eras. Pertanyaannya, anak saya tidak menghargai saya, begitu juga istrinya. Dari belum menikah, jika ada keperluan dan kesulitan yang sayang selalu diminta tolong. Dan setelah menikah dia juga meminta tolong juga dalam hal keuangan. Salahkah jika saya tidak memberinya pertolongan? Ibu tidak boleh selalu memberi pertolongan, itu merusak. Apalagi kalau uang itu tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ibu bisa membesarkan dia, sudah membesarkan dia, itu tugas yang sudah tuntas atau tunai. Itu kalau pandangan saya. Tapi ada kemungkinan juga sesekali masih bisa membantu, minta petunjuk Tuhan dalam hal ini. Ya. Tapi sebaiknya jangan merusak anak-anak dengan selalu membantu padahal dia mestinya sudah bisa mandiri. Jadi tidak membantu anak tidak selalu salah. Jika anak itu sudah mandiri, dia harus belajar mandiri. Kalau kekurangan, biar saja dia berkekurangan. Selama dia masih hidup, dan hal itu akan bisa menjadi pembelajaran yang mahal dan berharga untuk anak tersebut. 0812 8688 8 dan seterusnya, pria usia 54 tahun.
Selamat siang Pak, terima kasih atas penjelasan mengenai pasangan hidup yang ideal di bumi ini. Saya umur 54 tahun, seorang pria. Yang saya tanyakan Pak mengenai menghadapi mertua perempuan yang suka mencampuri urusan anaknya, apalagi yang kita perbuat itu baik. Contohnya, kita suka memberi kepada keluarga, tapi mertua langsung memarahi kita. Terima kasih Pak, semoga Bapak selalu sehat dan kuat untuk kami yang haus dengan firman Tuhan. Pada dasarnya kalau sudah berumah tangga, mertua tidak berhak mengatur. Tetapi memang bisa dipertimbangkan masukannya. Dan kalau membantu keluarga atau memberi kepada keluarga, ya tidak harus di depan dia. Kalau sudah tahu mertua begitu, jangan memberi di depan mertua. Itu bukan bohong, menipu, atau munafik. Karena kita sudah memiliki kedaulatan sendiri sebagai suami istri. Yang mestinya mertua tidak boleh campur tangan. Hanya jangan membuat konflik karena mertua ini sudah usia pasti di atas 75 tahun, toh juga nggak lama. Jadi jangan dilawan. 0811 829 dan seterusnya, pria. Usia berapa tidak jelas. Mestinya diberi usia ya, supaya saya lebih tahu. Tapi ini rasanya saya bisa melihat berapa usianya. Pak Eras, saya mau konsultasi, saya menikah 15 tahun lebih. Berarti usianya sekitar 40 sampai 45. Waktu menikah memang ibu saya nggak setuju. Tapi kami lanjut. Memang awalnya saya melihat calon istri saya waktu itu emosinya up and down. And nggak percaya diri. Saya lihat karena mungkin masa lalunya ya. Saya nikah juga dengan pemikiran dalam Tuhan dia akan berubah. Bahagia karena Tuhan. Ternyata saya salah. Dia tidak bisa bahagia karena selalu ada alasan untuk tidak bahagia. Lama-lama nggak ke gereja. Orang susah diajak ke gereja. Ribut sana sini. Anak sampai pindah-pindah sekolah karena istri ribut sama orang tua lain, guru. Orang tua guru juga. Tiap hari menggerutu. Seakan-akan hidupnya sial sekali kawin dengan saya. Bilang saya pelit perhitungan. Padahal sejak kawin dengan saya hidupnya nggak pernah kekurangan dan juga bukan hidup yang ngirit. Kami punya rumah besar, mobil bagus, anak baik, makan juga bukan di warung, liburan juga nggak ke Bandung, tapi ke luar negeri. Tapi tetap tidak bahagia dan menghina saya, ngebully, kasar, kadang-kadang ke anak, juga negatif sekali akan semua tindakan orang lain. Walau sebenarnya baik. Bahkan dia pernah nampar saya. Dia musuhi ibu saya, keluarga saya, saudara-saudara saya juga. Saya ke tempat Pak Eras sudah 20 tahun lebih and rajin sejak di Ratu Plaza. Saya ditempa untuk mencintai Tuhan and rindu keluarga mencintai Tuhan. Istri seperti duri dalam daging. Memang seperti Pak Eras bilang, pelayanan saya hancur, tapi memang proses pendewasaan saya tetap jalan. Dan itu harga mati buat saya, Tuhan yang utama. Terakhir-terakhir ini istri memprovok saya dengan kata-kata kasarnya. Daripada saya terpancing, saya pergi dari rumah. Dia komplain uang bulanan kurang terus. Padahal banyak yang saya cover untuk kebutuhan rumah. Bahkan kredit card bebas dia pakai. Dulu saya bantu ponakannya cewek yang sakit, tapi itu pun dia bilang nggak usah karena suaminya nggak tanggung jawab. Saya kepikir karena dia nggak bahagia, ya udah, saya gagal. Dia ingin bebas punya uang sendiri, ya udah, saya lepas atau cerai. Harta kita bagi. Selesai anak sebisanya ikut saya. Saya tahu cerai tidak dikehendaki Tuhan, tapi sekarang saya masih bisa nafkahi baik aja, dia kasar. Gimana nanti kalau saya bentar lagi pensiun? Saya nggak bisa ngebayangi. Waduh, ini masalah berat ini. Usia 40 sampai 50 tahun. Ini masalahnya berat. Ya. Ini ibu ini sakit. Kawin atau menikah dengan orang sakit itu membuat kita dua kemungkinan. Sakit juga atau suci banget.
kondisi ini membuat Bapak tidak bisa menjadi mediokritas. Artinya kalau Bapak menjadi suci, bisa suci banget. Tapi kalau Bapak rusak, ya Bapak bisa rusak benar. Saya tidak bisa menasihati bagaimana, nanti takut saya salah. Saya minta Bapak berdoa mohon petunjuk Tuhan. Wanita ini sakit. Kalau benar-benar ya Bapak dalam posisi yang memang tidak menyakiti dia. Ya, ini wanita sakit. Ya, sakit. Tapi kalau dari pembacaan ini saya bisa merasa bahwa wanita ini benar-benar sakit, jiwanya sakit. Latar belakangnya dulu bagaimana ya? Rumah besar, mobil, kredit card bisa pakai. Nah itu kayaknya salah. Kredit card jangan dipakai. Jangan diberi, jangan di-open sembarangan. Mulai dibatasi sekarang. Ya, mulai dibatasi. Harus mulai bersikap tegas. Sebab kalau tidak, ini suami tidak mendidik. Anda tidak mendidik kalau tidak bersikap tegas. Anda juga yang ikut merusak istri ini. Anda manjakan dia, karena Anda nggak mau ribut, Anda banyak mengalah, tapi makin merusak dia. Jadi ada bagian-bagian yang harus dibatasi, penggunaan kartu kredit misalnya. Soal orang tua, dia tidak menghormati orang tua, harus tegas, tidak boleh. Dengan berbagai risiko dan harga yang harus dibayar. Saya tahu Bapak seorang yang sudah dibentuk Tuhan dan sedang dibentuk Tuhan. Jadi bertahanlah terus, tetapi bertindak tegas, jangan memberi peluang tanpa batas, karena itu akan merusak istri. Dan yang terakhir minta petunjuk Tuhan, apa yang harus Anda lakukan. Ya, kalau benar demikian saya rasa sakit juga. Saya membacanya saya sakit, apalagi Anda. Minta petunjuk Tuhan apa yang harus Anda lakukan. Ingat ya, tegas untuk hal-hal yang harus ditegasi. Dia melawan mertua itu salah. Dia menggunakan uang sembarangan itu nggak boleh. Bersungut-sungut tidak usah dipikirkan, karena dia seperti sakit dan perlakukan dia seperti orang sakit. Jangan perlakukan dia seperti orang waras. Supaya Anda punya hati juga bisa lebih lapang dan menerima. Ya namanya sakit. Cuman kasihan anak-anak Anda. Akan terpengaruhi. Akan buat goresan yang buruk untuk anak-anak. Ya. Salam Pak Eras. Terkait judul seminar yang Bapak sampaikan, apa ada pasangan yang ideal di bumi? Saya pengikut SK Suara Kebenaran sejak 2017. Pak, saya sedari seberang Pak dari agama lain. 48 tahun sebagai orang yang beragama lain. Dan hampir 5 tahun hidup menjanda ditinggal mati suami. April 2016 saya akhirnya menikah dengan seorang gembala GBI. Sebagai orang baru jadi Kristen pasti agak kaget dengan yang harus saya jalani sebagai orang Kristen yang notabene seorang ibu rohani. Terus terang 2 tahun bersama suami saya tidak pernah diajarkan bagaimana seharusnya menjadi sebagai orang Kristen yang benar. Benarnya huruf besar ya. Benar di mata Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan izinkan saya mengenal suara kebenaran melalui Bapak Eras, dan parahnya suami saya menilai Bapak itu sesat. Ya pada umumnya orang GBI tidak semua memandang saya sesat. Padahal banyak mereka yang tidak pernah sekolah juga, tidak pernah mengerti kebenaran ya. Tidak belajar Alkitab maksud saya. Jadi mungkin tidak mengerti kebenaran yang saya sampaikan, tidak mengerti maksud apa yang saya ajarkan, tapi hanya mendengar dari satu pihak ya. Tapi karena keinginan tahuan sesat Bapak, di mana akhirnya saya tahu kenapa orang-orang menilai Bapak sesat, termasuk suami saya. Puji Tuhan akhirnya melalui Bapak saya pribadi dapat melihat kebenaran yang benar-benar benar. Dan sekarang Tuhan memakai saya untuk pemberitaan Injilnya. Saya sudah punya pelayanan sendiri melalui persekutuan doa. Dan fokus pelayanan saya adalah Corpus Delicti. Yang membuat saya miris sekali melihat adalah suami yang akhirnya menceraikan saya yang setahun lalu. Katanya dia ceraikan saya karena salah pilih dan merusak pelayanannya. Pertanyaan saya, Pak, apakah benar suami saya salah pilih? Dalam hal ini bukan jodoh dari Tuhan. Nah, sebagai gembala jemaat, tindakan seperti ini tindakan sang sewenang-wenang. Tidak ada kata salah pilih. Karena dia yang memilih, memangnya dia dipilihkan oleh orang.
Dia yang memilih sendiri. Sebagai informasi, melalui khotbah-khotbah Bapak, saya bisa menjadi teladan dengan perubahan karakter saya, yang akhirnya anak saya 2, dan ayah saya sudah mengakui Yesus sebagai juru selamat. Oke, kami sampaikan di nomor ini, Ibu mendapat jawaban. Ibu menjadi bagian dari hidup saya, hidup kami. Kita bersama-sama berkemas-kemas ke surga, ya. Jangan kecewa terhadap suami seperti itu. Pendeta atau bukan pendeta itu sama saja. Yang penting kualitas hidupnya. Mestinya pendeta itu memiliki kualitas yang lebih baik. Tapi kalau tidak ya sama saja. Dan menurut saya ini gembala sidang ini sewenang-wenang, ya. Dia berkata salah pilih. Kalau dipertanyakan salah pilihnya itu, Anda salah pilih dia yang buruk atau ibu yang buruk. Salah pilihnya itu siapa? Tapi baiklah, Ibu teladani saya, bagaimana saya tidak membalas fitnah, kata sesat itu, ya. Walaupun secara pendidikan saya lebih tinggi dari mereka semua. Prestasi saya jelas, buku-buku saya sudah 100 lebih sekarang. Tidak mungkin saya tidak mengerti. Ya, saya menguasai beberapa bahasa, tentu saya mengerti. Tapi kita tidak mau bermusuhan, kita mengampuni, kita melupakan, dan membawa semua ke dalam pengadilan Tuhan. Bu, salut kepada Ibu. Salut saya. Luar biasa Ibu. Sampai orang tua jadi bertobat ikut Yesus. Luar biasa ya. Oke. Ini Ibu akan melihat buku saya nanti. Belajar terus ya. Salam Pak Era, saya seorang ibu rumah tangga ya, dari 0812 5264 3 dan seterusnya. Suami saya sudah sering mengikuti khotbah Pak Eras, tapi saya melihat suami saya tidak pernah ada waktu buat kedua anak perempuan saya berumur 7 tahun dan 9 tahun. Bahkan untuk mengobrol dengan saya pun jarang. Setiap pulang kerja sebagai sales, selalu bilang capek dan lelah, lalu masuk kamar dan melihat YouTube atau kadang-kadang khotbah Pak Eras. Saya sering meminta suami untuk meluangkan waktu khususnya buat anak-anak saya, supaya mereka punya figur seorang ayah. Sudah sering saya bertengkar karena ketidakpeduliannya. Dia selalu janji mau berubah, tapi sampai saat ini pun dia tetap seperti itu, tidak peduli. Bagaimana saya harus menghadapi suami seperti ini? Yang pertama, ibu sudah bicara bahwa ibu membutuhkan dia, anak-anak membutuhkan dia. Stop, jangan minta lagi. Stop, jangan tuntut lagi. Karena saat ini kami tidak sering bicara karena saya sudah capek juga menghadapi sikap yang acuh. Ya, baik. Ibu diam, ibu harus berperan sebagai ayah sekaligus anak untuk anak-anak. Jangan cerai, ini akan lebih parah. Izinkan dia mendengar khotbah saya sebanyak-banyaknya, pasti dia berubah. Jadi ibu harus bersikap seakan-akan masalah dia tidak memberi waktu yang cukup untuk istri dan anak bukan masalah lagi. Seakan-akan. Tapi nanti kalau ada waktu bilang, Pap, ada waktu enggak? Bicara lagi tapi tidak mendesak. Ibu makin mendesak, dia jangan-jangan makin tidak karu-karuan. Dia boleh mendengar khotbah saya, tapi kalau tidak lengkap, itu pun belum membuat orang berubah. Jadi ingat, ibu diam, berperan sebagai ayah juga bagi anak-anak, walaupun bapaknya ada. Jangan menuntut lagi orang suami mendampingi anak dan istri sesuai dengan ibu. Jangan ngomel lagi, diam. Nah, sekali-kali nanti akan bicara lagi, Pak, temenin anak-anak dan saya. Bisa 1 kali. Boleh ngomong lagi. Atau 2 kali nanti. Jangan tuntut lagi. Oke? Lakukan ini. 0856 9537 7 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya seorang istri yang telah menceraikan suami tahun lalu karena selama 22 tahun menikah, pertengkaran dan perlakuan kasar suami. Pertanyaan saya sudah bertobat dan meminta maaf dan minta untuk rujuk kembali, tapi suami tidak respon. Apa yang harus saya lakukan? Berhenti. Saya tidak tahu suami sudah menikah belum. Ya. Ini suami kasar. Kalau dia belum bertobat, Anda akan dikasari lagi. Atau mungkin malah balas dendam. Ibu sebaiknya tidak minta rujuk lagi. Diam. Oke? Ibu urus diri sendiri, belajar kebenaran, bersiap-siap berkemas-kemas pulang ke surga. Sambil menunggu tindakan Tuhan. Ya.
Jangan minta rujuk lagi. Sudah cukup, udah minta kan? Jangan diulangi. Minta pimpinan Tuhan. Oke, jangan ya. Ibu ini usia sekitar 40, 45 begitu kira-kira. Ya, paling tua ya 50 paling tua. Jadi menurut saya tak usah lagi minta rujuk. Ya, hidup saja mencari Tuhan. Saya tidak tahu anak-anak ikut siapa dan lain-lain. Apalagi kalau anak-anak ikut ibu, ya ibu urus anak-anak saja. Ya, suami yang kasar belum tentu dia sudah bertobat, belum tentu dia bertambah baik, jangan-jangan bertambah kasar. Nanti ibu malah menderita. Ibu bertobat tapi dia belum tentu bertobat. Tunggu saja pekerjaan Tuhan dalam hidup ibu dan dia. 0813 3499 dan seterusnya. Salam Pak Era, supaya kita tidak menyesal dan kecewa terhadap pasangan yang ternyata belum dewasa, bolehkah kita berpikir bahwa pasangan hidup kita adalah alat Tuhan untuk membentuk dan mendewasakan kita, sehingga pernikahan tetap dapat dipertahankan? 2 jempol. Kalau punya 6 jempol, saya kasih 6 jempol. Ini yang benar. Great. Bagus. Ini khotbah saya begitu isinya. Anda sudah menyerap. Ini memang maksud saya. 0813 25882 dan seterusnya. Salam Pak, dulu saya mau agama lain. Lalu saya menikah dengan tata cara agama itu. Dalam perjalanan hidup kami menjadi orang Kristen. Bagaimana menurut pandangan Bapak tentang status pernikahan kami menurut Bapak? Ya, didoakan saja di gereja bisa, lalu diurus akte pernikahannya bisa, supaya legal. Ya, tanya nanti pengacara mengenai legalitas perkawinan Anda di perkawinan sebelumnya. Ini bukan masalah besar, ini masalah kecil. Tapi coba tanya legalitasnya secara hukum. Ya, kalau masih merasa kurang mantap, ya didoakan saja oleh gembala atau pendeta. Nggak usah harus buat pemberkatan nikah, nggak usah. Siap. 0838 06781 dan seterusnya. Salam Pak, izin tanya Pak, jodoh itu kebutuhan mutlakkah? Tidak. Jodoh kita harus berdamai dengan dirinya sendiri dan sesamanya sebaiknya. Tapi tidak bisa seharusnya, karena kita jarang menemukan orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, apalagi di bawah usia 30 tahun. Jadi seiring perjalanan waktu bersama dengan kita selesai dengan diri sendiri, ya, dengan pasangan hidup yang bertumbuh bersama. Kalau salah satu orang tua kita tidak setuju dengan calon kita, Pak, pertimbangkan dengan pertimbangan yang serius. Karena orang tua memiliki naluri nurani yang tidak boleh dianggap ringan. Tidak sedikit anak-anak yang menikah dengan pasangan yang orang tua sudah jelas pada mulanya tidak setuju, menjadi pasangan yang menyakitkan. Saya mengucapkan satu kalimat lagi. Jadikan jodohmu itu hadiah untuk orang tua. Yang pertama, jadikan hadiah untuk Tuhan, yang kedua untuk orang tua, maksud saya. Ya. Pertimbangkan serius hal ini. Ya. Jangan karena kita ada di alam demokrasi, apalagi generasi milenial, orang boleh suka-suka memilih jodoh. Orang tua harus tetap dihargai dan suaranya harus benar-benar dipertimbangkan. 0818 991 dan seterusnya. Siang Pak Eras, bagaimana kita tahu tentang jodoh kita dari Tuhan? Jodoh itu dari Tuhan atau tidak tergantung kita. Jadi seseorang akan bertemu dengan banyak wanita, dan masing-masing wanita ini punya nilai. Nilai secara rohani. Tuhan nggak paksa you nikah dengan A, Ati. Tapi bisa pilih Ati, Betty, C, Cynthia, D, Deno, E, Elis. Anda boleh bebas. Nah, inilah kehendak bebas manusia. Allah tidak memaksa Anda harus menikah dengan siapa. Tapi Allah menghendaki Anda menikah dengan seorang yang dengannya Anda bisa bertumbuh bersama, dewasa rohani, selesai dengan diri sendiri, sempurna, dan bersama-sama masuk kerajaan surga. Jadi, berjuanglah untuk memilih apa yang terbaik dari semua wanita yang Anda temukan. Kalau Anda wanita, temukan pria yang terbaik yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi jangan berpikir jodoh dari Tuhan lalu Tuhan yang menentukan. Tidak, kita yang memilih.
0819 45831 dan seterusnya. Pak Erastus yang saya hormati, saya mau tanya Pak, apa yang harus dilakukan ketika anak sudah memiliki pasangan yang beda agama tapi belum menikah dan akhirnya mempunyai anak. Jadi apa yang harus dilakukan dan bagaimana jalan keluarnya? Terima kasih Pak Erastus dan memberkati. Kalau belum menikah, ya jangan dinikahkan. Ya memang jadi mimpi buruk. Punya cucu yang lahir dari pasangan yang tidak resmi, tapi jangan dinikahkan. Kalau dia hamil, ya sudah hamil dilahirkan, jangan dinikahkan dengan orang yang beda agama. Itu jelas. Lebih baik anak kita ya terpaksa punya anak tanpa suami, ya enggak apa-apa, daripada dapat suami yang tidak seiman. Ya. Jangan menikahkan anak yang sudah hamil atau punya anak dengan orang yang tidak seiman. Lebih baik dia tidak memiliki suami daripada suami atau istri yang tidak seiman. Oke? Ini nasihat saya. Tapi saya tidak tahu lengkap ini masih hamil atau hanya baru hamil atau sudah punya anak. Dan saya tidak tahu kasusnya apakah anak ini sudah tinggal bersama atau pisah rumah. Tidak jelas. Tapi kalau sebagai orang tua yang saya sarankan jangan menikah dengan orang yang tidak seiman. 0852716388 dan seterusnya dari Riau. Salam Pak Erastus, saya single Pak. Dan saya sudah puluhan tahun bergumul tentang pasangan. Tapi waktunya Tuhan belum tiba bagi saya. Pertanyaan saya, apakah emang saya tidak panggilan menikah? Terus bagaimana kalau emang saya tidak panggilan menikah? Bukankah seharusnya keinginan itu Tuhan singkirkan dari hati saya dan memikirkannya lagi? Thanks Pak. Ya soal Anda dipanggil tidak menikah atau tidak, saya tidak tahu. Kalau memang tidak menikah, bukankah seharusnya keinginan itu Tuhan singkirkan? Enggak. Kalau Tuhan panggil Anda menikah, jangan menikah. Kalau Tuhan memang panggilan tidak menikah, Tuhan belum tentu menyingkirkan. Anda sendiri yang harus menyingkirkan. Tidak begitu mudah lalu lenyap keinginan menikah itu. Anda sendiri yang harus menyingkirkan. Tetapi saya mesti memberi pertimbangan, belum tentu Anda dipanggil tidak menikah. Kalau sekarang belum memiliki teman hidup bukan berarti tidak menikah loh. Mungkin belum. Jalani saja. Menikah boleh, nggak menikah boleh. Dibuat rileks, sebab tujuan hidup kita bukan menikah. Tujuan hidup kita itu hanya Tuhan. Jelas ya? Amin. 08577788 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya sangat diberkati dengan khotbah Bapak yang membuka pemahaman dan pengetahuan yang saya mau membuka pemahaman dan pengetahuan. Yang saya mau tanyakan Pak, apakah di langit baru dan bumi baru apakah satu bangsa dan apakah ada pembagian wilayah atau seperti negara-negara seperti di bumi sekarang? Dan apakah kita masih bisa mengenali orang tua atau saudara kita yang meninggal? Tolong penjelasannya Pak. Atau penjelasan singkat untuk intinya juga tidak apa-apa. Sebenarnya hal ini sudah saya singgung ketika saya bicara mengenai surga. Tapi baiklah, mungkin soal apakah satu bahasa itu tidak jelas. Ya. Apakah satu bahasa bukan bangsa, maaf ya. Tidak jelas. Tapi ini bukan masalah krusial. Ya, hari ini saja kalau kita ngomong dengan orang lain pakai Google Translate ya. Apa kabar? How are you? Bisa. Apa kabar? Ni hao ma. Bisa. Apa kabar? Katus punti kabaripun. Apa kabar? Baru keren musonari. Bisa, ini beberapa bahasa tadi saya ucapkan. Jadi nggak masalah. Apakah ada pembagian wilayah? Ya. Apakah seperti negara-negara di dunia ini? Saya tidak tahu. Tapi pembagian wilayah ada karena orang-orang yang memerintah bersama dengan Yesus akan diberi wilayah-wilayah untuk dilayani atau diperintah. Apakah mengenali orang tua saudara kita? Ya. Pasti sangat mengenalinya. Jelas? Jelas saudaraku. Oke, 0813 32784 dan seterusnya.
pria usia 50 tahun dari Surabaya. Salam, saya mau bertanya mengenai Musa tentang keberadaannya di surga bersama Henokh dan Elia. Henokh dan Elia diangkat ke surga benar karena ayatnya ada. Tapi Musa diangkat ke surga ayatnya saya nggak pernah baca. Yang saya pernah baca malah jasadnya dibuat rebutan. Jasad itu bukan jasad, tapi tubuh. Kalau jasad atau mayat itu petoma. Tapi bahasa aslinya soma. Yang diperebutkan itu soma, bukan petoma. Ya. Bahkan jasadnya Tuhan sendiri yang kuburkan sampai sekarang tidak ada lagi tempatnya. Jadi penulis Alkitab menulis apa yang dia yakini, yang dia tahu. Tetapi itu belum tentu tepat dalam arti pengertian dikubur, dibawa. Tuhan itu dikubur di mana, dibawa kemana. Nah, soal ini tidak saya jawab sekarang. Saya akan jawab dalam khotbah khusus nanti. Karena ini penting, sering saya singgung dan bisa menjadi pertanyaan yang membingungkan. Saya sudah memilih khotbah khusus mengenai hal ini, saudara. Apakah Musa mati dikubur atau diangkat Tuhan? Tapi kalau tadi soal jasad, saya harus luruskan itu bukan petoma tapi soma. Jadi yang diperebutkan itu tubuhnya, bukan jasadnya. Tapi ada penjelasan dia dikubur. Nah, nanti saya jelaskan. Yang ini saya akan jelaskan dalam satu khotbah secara khusus. Baik saudara, sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.